Quran TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah teman-teman melihat di sosial media di mana ada anak yang sangat luar biasa perbuatannya sehingga misalnya menuntut sang ibu di pengadilan berebut harta warisan? Atau ada juga kisah di sosial media yang tersebar bagaimana sang anak melakukan kekerasan. Saya pernah melihat video itu. Bagaimana anak-anak melakukan kekerasan kepada orang tuanya dan orang tuanya takut kepada sang anak. Sehingga ketika anaknya melakukan kekerasan pada orang tuanya diam saja. Atau banyak anak-anak di sekitar kita yang kata-katanya luar biasa kepada orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya. Teman-teman sekalian, perbuatan-perbuatan durhaka ini tentu saja tidak ada dalam ajaran agama Islam. Justru kebalikannya, birrul walidain itu sangat diutamakan di dalam Islam. Bahkan kita lihat dalam beberapa ayat di Al-Quran, biasanya birrul walidain, berbuat baik pada orang tua itu selalu digandengkan. Yang pertamanya biasanya jangan menyekutukan Allah. Baru yang keduanya biasanya jangan berbuat buruk kepada orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Kita lihat contohnya dalam surah Luqman ayat 13 sampai ayat 14. Bagaimana Allah SWT menginginkan di dalam surah tersebut terlihat kata-kata dari seorang Luqman, seorang yang bijaksana dalam menasihati anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim dalam surah Luqman ayat 13 dan 14? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'adzim. Luqmanul Hakim ini menasihati anaknya. Anakku yang aku sayang, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Yang menarik, kita lihat di ayat berikutnya bagaimana Islam luar biasa dalam berbuat baik pada kedua orang tua. Jangan sekali-kali durhaka pada kedua orang tua. Apa dalam surah Luqmanul Hakim ini, dalam surah Luqman ini, Luqmanul Hakim mengatakan, "Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi." Luqmanul Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, diingatkan untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu bapak, terutama pada ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Maka kita diminta juga untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Itu satu ayat di surah Luqman 13 dan satu ayat lagi di surah Luqman 14. Kita lihat di ayat yang lain hampir serupa. Bagaimana Islam memandang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu sangat luar biasa. Kita lihat contohnya dalam surah Al-Isra ayat ke-23. Di situ juga sama, kita diminta untuk jangan menyembah kepada selain Allah. Dan lihat kalimat berikutnya, wala taqullahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita diminta untuk kalau berbicara kepada kedua orang tua jangan mengatakan atau apapun itu. Jangan membentak kepada keduanya dan ucapkan perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang baik. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menerangkan mengenai jangan sekali-kali durhaka, melainkan berbuat baik kepada ibu bapak. Dan luar biasanya sekali teman-teman sekalian, kita lihat Masya Allah bahwa termasuk salah satu mustajabnya doa adalah doa orang tua. Ketika kita berbuat durhaka pada orang tua dan orang tua mengutarakan atau mengucapkan kalimat yang buruk, contoh anak yang durhaka, anak yang misal kalau ada orang tua yang mengatakan anak yang nakal atau anak yang tidak tahu diuntung dan sebagainya, ucapan buruk itu bisa menjadi sebuah doa teman-teman sekalian. Maka hati-hati ketika kita melakukan sebuah bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua, tidak hanya dibalas di akhirat, tapi juga dibalas sesegera mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan ketika orang tua mengucap sesuatu, doa baik dikabulkan oleh Allah, termasuk doa buruk juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini kita bisa lihat dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi, bagaimana kalimat buruk dari seorang ibu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ahli ibadah namanya Juraij. Kalau teman-teman pernah dengar, Juraij ini ahli ibadah luar biasa. Suatu ketika beribadah sunnah, lama sekali bermunajat pada Allah beribadah, dan sang ibu memanggil Juraij. Lalu Juraij berpikir, dengar kata ibu atau selanjutkan ibadah, padahal itu ibadah sunnah. Maka Juraij memilih untuk beribadah sunnah. Sampai ibunya kesal, marah, dan ibunya mengatakan kalimat-kalimat yang buruk.
Sebelum engkau mati, wajahmu dipertontonkan di hadapan para penzina. Kadang kalau orang tua sudah marah, bisa mengucapkan apa saja. Dan apa yang terjadi kepada Juraij? Juraij difitnah oleh seorang wanita penzina. Wanita penzina itu dengan menggendong bayinya mengadu pada raja. Raja, Juraij telah melakukan ini kepada saya. Maka kemudian raja pun menyuruh para pengawalnya untuk menghancurkan tempat ibadah Juraij dan mengambil Juraij menuju ke hadapan raja. Ketika Juraij melihat sang penzina tersebut, Juraij tersenyum. Dan kemudian raja mengatakan, kenapa engkau tersenyum? Karena aku teringat kata-kata ibuku bahwa kelak nanti wajahku ini akan dipertontonkan di hadapan para penzina, di hadapan penzina. Maka Juraij pun tersenyum. Dan singkat cerita, di akhir kisah itu adalah Juraij terbukti tidak melakukan perbuatan zina itu karena sang bayi itu bisa berbicara. Ingat, bayi yang berbicara itu tidak hanya bayi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya mukjizat dari kecil bisa bicara, tapi juga bayi di zamannya Juraij. Jadi bayi itu mengatakan, Juraij tidak pernah sama sekali melakukan sesuatu yang buruk kepada ibuku. Akhirnya Juraij selamat. Tapi kisah ini teman-teman sekalian menerangkan kepada kita semua, kalau engkau berbuat buruk, durhaka, menyakiti hati kedua orang tuamu, dan kedua orang tuamu atau ibumu mengatakan sesuatu, itu bisa saja terjadi dalam kehidupanmu. Maka sekarang kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini. Rezeki seret misalnya, kehidupan rumah tangga berantakan misalnya, atau bisnis tidak lancar, atau istri, suami, anak-anak, rumah tidak menjadi rumah baiti jannati, rumahku syurgaku, melainkan rumahku nerakaku misalnya, atau apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita introspeksi diri. Mungkin kita ada salah kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata yang kita sudah lupa, yang membuat orang tua kita ingat dan terluka hatinya, yang membuat tidak berkah dalam kehidupan kita. Mungkin saja itu terjadi. Maka kembalilah kepada orang tuamu teman-teman sekalian dan minta maaf akan apa yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Minta maaf akan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, perkataan-perkataan yang kita ucapkan, yang kita sadari maupun tidak sadari. Sebagian orang mengatakan, wajar saja aku tidak berbuat baik pada kedua orang tuaku. Wajar saja aku durhaka kepada kedua orang tuaku karena orang tuaku juga zalim kepadaku. Orang tuaku juga melakukan kekerasan ketika aku masih kecil. Orang tuaku juga tidak baik kepada aku sehingga aku marah. Wajar saja kalau aku tidak berbuat baik kepadanya karena mereka tidak pernah berbuat baik kepadaku. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri orang-orang yang bertakwa salah satunya adalah mudah memaafkan. Siapa yang bisa membuat kita ini mudah memaafkan kesalahan orang lain, terkhusus orang tua? Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mudah dalam memaafkan kesalahan orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian orang tuanya teman-teman tidak seperti orang tua yang lain. Orang tua yang lain menjalankan tugasnya baik, tugasnya luar biasa, amanah, penuh dengan kasih sayang, keluarga yang harmonis. Mungkin Allah uji keluarga teman-teman salah satunya dengan orang tua yang zalim, mungkin orang tua yang tidak amanah, orang tua yang berbuat buruk kepada kita. Namun apa yang harus kita lakukan? Tetap saja, apapun perbuatan buruk orang tua itu menjadi dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap saja apapun keadaannya, beliau punya jasa yang luar biasa yang tidak pernah bisa kita balas. Apa itu? Engkau ada di dunia ini sebab mereka. Engkau hidup di dunia ini sampai hari ini sebab engkau dilahirkan dari orang tuamu, dari ibumu. Maka apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua, minta sama Allah agar engkau mampu untuk memaafkannya, agar engkau diberi kekuatan untuk bisa melakukan amal salih. Ingat, orang tua lagi-lagi punya batas waktu teman-teman sekalian. Orang tua tidak selamanya hidup, ada batas waktu, agar kelak engkau tidak menjadi orang yang menyesal karena belum sempat berbakti kepada kedua orang tuamu. Maka caranya bagaimana agar engkau bisa berbuat baik padanya, agar engkau tidak durhaka kepadanya? Apapun perbuatan orang tua yang pernah menyakiti dirimu misalnya, tadi engkau minta pada Allah Subhanahu wa taala agar engkau bersih hatinya, agar engkau dimudahkan untuk memaafkan kesalahan orang tuamu. Kedua, engkau doakan kedua orang tuamu. Engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala menyayangi kedua orang tuamu. Engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tuamu. Engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kedua orang tuamu. Bukankah doa anak yang saleh didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Engkau saleh, engkau sudah belajar agama, bukan? Maka
minta pada Allah Subhanahu wa taala, berikan hidayah kepadanya ya Allah, agar beliau menjadi orang yang baik, orang yang saleh, orang yang salihah, orang tua yang luar biasa, orang tua yang bisa dibanggakan seperti orang tuanya teman-teman saya misalnya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kedua orang tuamu. Dan kemudian yang ketiga adalah mulai action. Doa sudah, setelah itu mulai action, mulai melakukan. Datanglah kepada kedua orang tuamu. Tetap, orang tuamu itu punya lebih banyak pengalaman kehidupan dibanding dengan dirimu. Mungkin engkau merasa dirimu lebih pandai, mungkin engkau merasa dirimu lebih pintar karena engkau sudah belajar lebih banyak atau belajar agama lebih rajin dibanding orang tuamu. Tapi orang tuamu memiliki keistimewaan. Beliau sudah hidup lebih lama dibanding kita, artinya pengalaman hidupnya jauh lebih banyak daripada kita. Datang kepadanya dan tunduk kepadanya, taat kepadanya selama dia tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan. Taat kepadanya selama dia tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan. Belajar dari seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sangat ta'zim, hormat kepada ibunya. Sangat sayang kepada ibunya. Suatu ketika ibunya tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ini pada akhirnya masuk Islam. Kemudian ibunya mengatakan, "Wahai Sa'ad, kalau engkau masih terus berada dalam agamanya Muhammad, maka aku akan puasa makan. Aku tidak akan makan, aku tidak akan minum. Biarkan aku mati pelan-pelan." Maka apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini, teman-teman sekalian? Sayang pada ibunya, tapi tetap teguh pada keimanannya, tetap teguh pada keislamannya, tapi tetap birrul walidain, berbuat baik pada sang ibu. Wahai ibu, seandainya engkau punya 100 nyawa, nyawa itu lepas satu persatu dari dirimu, aku tetap kokoh dalam agamaku ini, wahai ibu. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas terus menyuapi ibunya, berusaha untuk membujuk ibunya, berusaha untuk berbuat baik pada ibunya. Itulah teladan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, teman-teman sekalian. Walaupun ibunya menyuruh kepada kemaksiatan, beliau tetap teguh, tidak mau durhaka pada orang tua, tidak, tapi tetap berbuat baik kepada sang ibu, tetap berbuat santun kepada sang ibu, tetap berkata-kata yang baik terhadap sang ibu. Hari ini mungkin orang tuamu masih ada, sehingga engkau merasa lalai. Kadang-kadang engkau lalai, tapi lihat kalau orang tuamu sudah tiada, apa yang kau bisa lakukan? Penyesalan yang ada pada dirimu, teman-teman sekalian. Kita memerlukan orang tua dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita perlu nasihat-nasihatnya. Nasihat-nasihat orang tua kita perlu, teman-teman sekalian. Kedua, kita perlu doa-doanya dari mereka. Kalau mereka sudah tiada, siapa yang bisa mendoakan kita? Orang tua sudah tiada, tidak lagi bisa mendoakan kita. Sementara kita perlu akan doa-doanya. Terakhir, saya ingin menceritakan pada teman-teman semua kisah seorang sahabat Nabi yang luar biasa, yang birrul walidainnya luar biasa, sehingga beliau digelari dengan nama orang yang terkenal di penduduk langit. Siapa namanya? Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Mungkin teman-teman pernah dengar kisah ini. Uwais Al-Qarni sangat bakti pada kedua orang tuanya, makanya hidupnya penuh dengan keberkahan. Beliau miskin, tidak punya harta, tapi sangat bakti pada ibunya. Suatu hari Uwais Al-Qarni minta izin kepada ibunya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. "Wahai ibu, saya ini muslim, tapi sudah lama dan tidak pernah seumur hidup ini ketemu dengan Rasulullah SAW. Izinkan saya, wahai ibu, ketemu dengan Rasul sekali saja." Akhirnya sang ibu mengatakan, "Pergilah wahai Uwais, tapi setelah engkau ketemu dengan Rasul, kembalilah ke rumah karena ibumu ini sebatang kara, tidak ada yang menjaga." Maka Uwais Al-Qarni pun menempuh perjalanan sangat jauh dari kotanya hingga menuju ke tempat Rasulullah SAW. Sampai di rumah Rasul, ketuk pintu, Rasul tidak ada ternyata di rumah. Yang ada hanyalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah mengatakan, "Wahai pemuda, Nabi sedang pergi. Kalau engkau mau, engkau tunggu saja, nanti Nabi akan pulang dari berpergiannya." Maka Uwais Al-Qarni walaupun sangat rindu ingin berjumpa dengan nabinya, sangat cinta dengan nabinya, tapi teringat terus akan ibunya. "Kalau aku menunggu di sini, aku tidak tahu kapan Rasul pulang. Sementara ibuku menungguku di sana." Maka dengan hati yang sedih di antara dua pilihan ya, ibunya atau Rasulullah, maka Uwais Al-Qarni memilih untuk pulang karena khawatir meninggalkan ibunya berlama-lama. Setelah Uwais Al-Qarni pulang, maka Nabi Muhammad SAW ini mendengar tentang Uwais Al-Qarni dan mulai berkata pada para sahabat, termasuk pada sahabat utama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? "Wahai Umar bin Khattab, kalau engkau nanti ketemu pada pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni, minta Uwais Al-Qarni itu beristighfar untukmu dan minta doa darinya, karena dia adalah doa yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah penduduk langit, terkenal di langit." Yang dimaksud terkenal di langit itu apa, teman-teman sekalian? Terkenal di mata para malaikat-malaikat. Saking solih luar biasanya orang ini.
Lihatlah teman-teman sekalian kisah Uwais Al-Qarni. Orang yang miskin, orang yang gak punya apa-apa, cinta rindu pada nabinya, tapi kemudian beliau memuliakan ibunya. Maka Rasul kemudian mengatakan Uwais Al-Qarni ini sebagai orang yang terkenal di penduduk langit karena birrul walidainnya. Mudah-mudahan dengan berbagai macam kisah yang saya ceritakan pada hari ini menggugah hati teman-teman semua yang masih berkonflik dengan ayah ibunya. Yuk kembali pada ayah ibu kita. Yuk kita merendahkan diri di hadapan orang tua kita. Kita ingin ridhonya, kita ingin nasihatnya, kita ingin doa-doanya, kita ingin kehidupan kita berkah karena ridho dari mereka. Dan semoga Allah SWT senantiasa membuang rasa kesal dalam diri kita, membuang rasa benci. Sudah saatnya lah kita mengeratkan kembali hubungan tali silaturahim, hubungan yang sudah terputus, kita sambung kembali. Insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang tua yang kita cintai di dunia hingga ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe di Quran TV.